Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita melakukan kuliah daring untuk mata kuliah riset dan publikasi. Ini saya gunakan supaya Anda bervariasi dalam perkuliahan. Kehadiran Anda adalah dengan mensibel, ya, subscriber dan memberikan jempol. Dan kehadiran Anda menulis di komen itu. Materi hari ini adalah tentang cara menulis artikel ilmiah. Kita karena untuk mahasiswa S1 menggunakan jurnal nasional untuk mahasiswa. Ya, ketika Anda menulis jurnal, itu sebenarnya Anda sudah membuat sebuah sejarah tentang bagaimana Anda membangun gagasan berpikir, berpikir. Bentar. Menulis ke jurnal mensyaratkan perubahan sikap dari tradisi akademik, dari otoritas ke autor. Jadi nanti ada yang menyeleksi jurnal itu. Kalau Anda mungkin divalidasi jurnal tersebut. Nah, menulis jurnal adalah salah satu syarat untuk menyelesaikan kuliah bagi mahasiswa. Kemarin sudah diungkap di pertemuan sebelumnya, bahwa kalau Anda menulis jurnal berarti Anda sudah memenuhi undang-undang. Jadi perguruan tinggi pasti menyuruh menulis jurnal. Selanjutnya, landasan menulis jurnal. Yang pertama, Anda harus mengenal jurnal dan merelakan diri untuk mengikuti kaidah yang ada jurnal, yang namanya template. Jadi kalau Anda buka jurnal analisa, jurnal yang dimiliki oleh Prodi Matematika, maka Anda tidak bisa membuat jurnal sendirian. Harus menggunakan template yang sudah ada di sana. Begitu jurnal-jurnal yang lain. Jurnal matematik meskipun sama-sama pendidikan matematik, belum tentu template-nya sama. Template itu adalah kaidah-kaidah menulis, struktur menulis, dan segala macamnya. Yang kedua, fokus pada satu isu, ya, apa yang diungkap dengan bahasa konsep yang lain. Jadi isunya adalah boleh metode pembelajaran, boleh materi matematikanya, boleh tentang siswa, daya serap siswa, dan segala macamnya. Itu semua dikembangkan sesuai dengan isu yang. Kemudian penulisan berbasis data. Anda tidak bisa bercerita, tapi berdasarkan data. Oleh karena itu, jurnal yang Anda akan analisis adalah jurnal-jurnal dari hasil penelitian orang. Nah, jurnal yang akan Anda buat adalah hasil penelitian mini Anda. Atau nanti ketika Anda selesai kuliah, Anda akan menulis jurnal itu dari hasil skripsi Anda. Nanti ada bimbingannya. Kemudian menulis jurnal, menulis yang belum ditulis, ya. Artinya begini, Anda menulis yang belum ditulis. Yang belum ditulis itu bisa jadi sisi-sisi yang belum ditulis. Mungkin metode A sudah ditulis oleh orang lain, tapi Anda di sisi lain, ya, atau objek yang berbeda, atau waktu yang berbeda. Nah, itu yang dimaksud. Kemudian berstandar pada referensi yang dan reputasi, artinya kita tidak bisa mengambil jurnal asal nulis, enggak ada, menggunakan referen. Untuk zaman sekarang referennya biasa online. Ada, nanti kita di sesi selanjutnya akan bicara tentang jurnal-jurnal yang bereputasi, ya, Sinta 1, 2, 3, dan segala macamnya, Scopus dan segala macam. Tapi itu terlalu jauh untuk mahasiswa S1, mungkin jurnal yang sederhana. Mayoritas kutipan dari jurnal, jadi kutipannya dari jurnal. Kalau skripsi Anda biasanya dari buku, penguatnya dari jurnal. Karena apa? Tulisan-tulisan jurnal biasanya tulisan-tulisan yang lebih update, lebih baru. Itu. Nah, ini referensinya minimal 30 judul, ya bisa kurang, bisa lebih, tapi diharapkan yang mayoritas referensi usianya terbit tidak lebih dari 10 tahun.
Kenapa? Model, strategi, dan segala macamnya biasanya kalau sudah 10 tahun lebih, biasanya sudah tidak aktual lagi, sudah temukan-temukan lain. Kita lihat aja kurikulum aja. Kurikulum 2016 sudah hilang, kurikulum 2006 KTSP atau berbasis kompetensi itu diganti dengan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 itu ada penyempurnaan. Oleh karena itu, kita harus mencoba untuk memperbaharuinya dengan sebaik-baiknya. Biasanya ketika Anda online, bersifat online, Anda bisa mencari di Google Scholar, itu kan Library Genesis, dan banyak. Nanti kita akan ada sesi khusus untuk membuka situs-situs ini yang memungkinkan Anda bisa mencari sumber-sumber untuk menulis jurnal itu. Kemudian standar mutu. Nah, mutu biasanya berbahasa Inggris, tapi ingat, tidak harus berbahasa Inggris. Jurnal-jurnal nasional ada yang berbahasa Indonesia untuk jurusan. Kalau Anda jurnal bahasa Inggris harus menggunakan translate bahasa Inggris, ya nggak apa-apa. Sebab sekarang ada Google Translate yang lebih akurat. Kemudian metode ketat dan tepat. Metode yang kita pilih harus ketat dan tepat, terpercaya. Anda jangan menggunakan metode-metode yang tidak jelas. Nanti mungkin Anda sudah kuliah di metodologi penelitian, itu sudah ada metode tentunya. Kemudian objek studi yang menjadi fokus ya baru, artinya baru, krusial, jangka waktunya agak panjang. Jadi makanya biasanya kalau orang-orang di prodi matematika berbicara tentang model-model yang terbaru, ya. Kemudian keterampilan-keterampilan terbaru, kemampuan-kemampuan siswa yang terbaru, itu penting. Kemudian pendekatan objek terhubung dengan perdebatan akademik. Nah ini saya gambarkan kira-kira begini. Gap itu, misalnya kalau kita bicara tentang jurnal, kita lihat misalnya pendidikan matematika di sekolah tidak berhasil. Ini bahasa ini tidak begitu memberikan pesan yang bagus. Tapi kalau bahwa teacher learning, center learning telah menjadi penghambat pengembangan skill matematika di kalangan siswa. Nah, jadi ada argumentasi-argumentasi yang membuat statement ini menjadi hidup. Jadi yang ini penting. Jadi ada statement-statement tertentu yang membuat anak apa yang kita pesankan itu menjadi penting karena ada apa? Ada alasan-alasan yang logis, alasan-alasan yang argumentatif. Seperti ungkapan ini. Ini contoh-contoh yang lain. Ya, ini contoh penggunaan yang lain. Yang ini mungkin bisa Anda baca. Tapi kalau dalam matematika, kalau hanya menyatakan Anda membuat statement, pendidikan matematika di sekolah tidak berhasil. Itu. Kenapa tidak berhasilnya dijawab di sini? Karena tidak berpusat pada siswa, berpusat pada guru. Ya. Berpusat pada guru menghambat pengembangan skill. Nah, seperti ini kira-kira pesan-pesan yang harus dibangun ketika kita membangun jurnal itu. Nah, strategi menulis. Mulai dari jurnal yang terakhir pada jurnal. Ya. Jadi mulai dari jurnal berakhir pada jurnal. Jangan menulis sebelum tahu jurnal yang dituju, ikuti artinya template yang tadi, template jurnal itu diikuti. Ini jurnal ini template-nya begini, cara menulis abstraknya begini, sumbernya begini, kemudian narasinya begini, penguat-penguatnya begini, itu penting. Ya. Jadi menulis ke satu jurnal. Jadi kalau Anda mau menulis, Anda menulis ke satu jurnal. Jangan di banyak jurnal. Ini bahaya. Tidak boleh itu dalam tradisi ini. Nah, jurnal cooperative learning, kompas ini ada bahasan khusus nanti ya, jurnal artikel. Kemudian momen historisnya menggunakan kesempatan menulis isu kesulitan aktif. Jadi hal-hal yang terbaru yang Anda ungkap. Hal yang terbaru artinya bisa juga modifikasi atau yang lainnya. Ya, modifikasi yang lainnya. Kemudian respon tema dan per artikel. Sebagian jurnal hanya menerima tema yang ditentukan. Jadi ketika Anda membuka jurnal, tema untuk terbitan sekarang apa? Oh ini, Anda harus pakai itu. Anda kirim terbitan itu. Jadi Anda jangan ngirim, biarin asal ngirim. Tidak. Biasanya ada di template, kemudian ada informasi ketika
jurnal itu diterbitkan. Oleh karena itu nanti Anda akan belajar dengan kami bagaimana mengakses jurnal yang dibutuhkan oleh Anda. Gitu. Nah ini template jurnal biasanya 5.000 kata, ya, judul, penulis, lembaga, abstrak biasanya 200 kata, abstrak satu paragraf, introduction pengantar, ya, itu atau pendahuluan 500 kata, literatur review, artinya literatur yang menjadi sumber-sumber dalam penulisan Anda 1.000 kata. Ini metodenya ya 600 kata, metode yang digunakan. Hasilnya 1.400 kata, ya. Kemudian diskusi atau temuan-temuan yang Anda temukan itu 1.000 kata, dan baru nanti konklusinya yaitu 500 kata. Referensinya diharapkan 30 judul. Jadi Anda buka jurnal sebanyak 30 judul. Nah, ini kuliah hari ini kira-kira sampai sini. Anda belum bisa menangkap apapun, nggak apa-apa. Nanti Anda bisa menanyakan di YouTube ini, ya. Kemudian Anda beri pertanyaan, nanti ini termasuk beberapa penilaian awal untuk jurnal ini. Atas perhatiannya, terima kasih. Kalau ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom YouTube itu. Kemudian jangan lupa Anda memberikan untuk ini, atau memberikan komen. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.